Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka melaksanakan tugas kita, yaitu untuk pembelajaran asinkronus. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah dalam kehidupan dunia sampai di akhirat. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menuju pada materi, seperti yang lain untuk refreshing dulu, kalau yang Bapak Ibu tadi sudah memberikan ice breaking-nya berpikir terus, sekarang ya gerak badan saja. Saya ingin gerak badan untuk mengimbangi berpikir kita. Oke, Bapak Ibu, saged dipun persani nggih. Gerak badannya praktis saja karena ya sesuai waktu. Jadi kita tepuk, kemudian diginikan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup. Semoga dengan gerakan tangan ini menambah kerenggangan otot-otot kita sehingga tidak ngantuk lagi. Oke, baiklah. Selanjutnya untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak. Dalam pemangku kepentingan dalam satu satuan pendidikan itu banyak sekali. Namun kali ini yang kita bahas adalah peta pemangku kepentingan yang poin. Yang pertama nanti kepala sekolah, yang kedua pengawas, dan yang ketiga guru. Baiklah, langsung saja untuk peran dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai manajer yang dapat menata sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Lancar tidaknya kegiatan sekolah penggerak, kepala sekolah termasuk penentunya. Dan yang kedua, sebagai pemimpin yang dapat mengarahkan orang lain menjadi teladan dan pengambil keputusan yang bijak. Yang kedua, peran dan fungsi pengawas sekolah adalah mendampingi, mengarahkan, serta memberi penjelasan dan solusi ketika menghadapi permasalahan di sekolah yang menjadi binaannya. Yang ketiga, peran dan fungsi guru, yaitu sebagai pendidik, harus dapat menjadi panutan peserta didik dan lingkungan sekitar sebagai pelaku utama yang menjadikan perubahan diri dan suasana sekolah penggerak, karena guru sebagai jembatan untuk menjadi peserta didik berkembang dan berkompetensi. Dari apa yang saya sampaikan ini, nanti masing-masing mempunyai peran yang sangat luas apabila diuraikan. Maka dari itu, silakan Bapak Ibu nanti lebih detailnya untuk melihat kembali sehingga nanti akan lebih leluasa dan bebas menggunakan waktu. Nah, untuk selanjutnya dari apa yang saya sampaikan, mengulas kembali dari peran kepala sekolah bahwa sebagai manajer, seorang kepala sekolah adalah yang mengatur sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di sekitar tersebut. Maka kepala sekolah harus membekali diri dengan ilmu yang cukup, keterampilan maupun kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar apa yang dilaksanakan di dalam satuan pendidikan tersebut. Kemudian peran dan fungsi kepala pengawas
mendampingi di sini dalam artian dalam suatu lembaga pendidikan tersebut memerlukan pendampingan yang lebih jauh, maka sebagai pengawas harus siap memberikan dampingan, bahkan kalau perlu dibuat penjadwalan sehingga dapat tertata dengan baik dan akhirnya bisa mewujudkan tujuan sebagai peran sebagai pengawas sekolah. Dan yang ketiga, peran dan fungsi guru. Guru adalah sosok utama, pelaku utama di dalam satuan pendidikan, maka seorang guru harus kita bekali bagaimana menjadi panutan di hadapan peserta didik dan lingkungan sekolah, baik itu ilmu pengetahuannya, ucapannya maupun tingkah lakunya. Sehingga di dalam satuan pendidikan tersebut akan memiliki suasana yang nyaman dan menjadikan satuan pendidikan tersebut mencapai tujuan apa yang diprogramkan. Itu antara lain. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, monggo kalau mungkin nanti ada yang bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, saya persilahkan. Saya Bu, saya Bu. Iya Pak Seno, monggo. Ya, terima kasih Bu, sangat jelas sekali Bu dari penjelasan Bu Syami. Tapi ada satu hal yang perlu saya tanyakan. Pertanyaannya saya begini Bu, adakah pemangku kepentingan di satuan pendidikan itu selain pengawas, kepala sekolah, dan guru? Kalau ada, itu contohnya siapa saja? Pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Seno. Pak Seno itu cerdas sekali, selalu memberikan pertanyaan yang mengkritik, membuat kita berpikir. Bapak Ibu, sebelum saya bisa jawab, mungkin jawaban pada Pak Seno, mungkin Bu Yeni atau Pak Samsi, monggo. Ya, Bu Yeni sudah angkat tangan itu. Monggo Bu Yeni. Oh, monggo Bu Yeni. Terima kasih Bu Syami, saya coba menjawab, mungkin melengkapi saja ya, tadi Pak Seno sudah tadi Pak Seno sudah bertanya siapa saja pemangku kepentingan di satuan pendidikan selain pengawas, KS, dan guru. Itu ada orang tua, ada siswa, mitra di sini mungkin bisa dari Dudi ya, dunia industri. Itu untuk SMK itu biasanya yang saya tahu itu nanti ada kerjasama dengan mitra industri, pengusaha dan sebagainya. Itu khusus kalau yang untuk ini SMK. Terus ada dinas pendidikan, pemerintah daerah juga ikut berpartisipasi. Mungkin dari saya itu Bu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih untuk melengkapi jawaban. Untuk menjawab dari pertanyaan Pak Seno. Mita di sini, kalau di SD yang saya maksud itu misalnya tentang kesehatan. Kita punya MOU Puskesmas setiap tahun dengan untuk memberikan layanan imunisasi atau mungkin vitamin A setiap bulan Februari atau Agustus itu juga bisa untuk tingkat SD. Oke, terima kasih. Sekarang ada lagi pertanyaan supaya lebih mantap ya. Ini monggo nanti yang mau menjawab kami persilahkan. Yang Bapak Ibu lakukan apabila kepala sekolah memberikan arahan kepada guru administrasi yang sekarang ini sudah modelnya TIK, tapi guru tersebut belum mampu TIK dan dibimbing itu tidak sanggup. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Monggo tanggapan Bapak Ibu. Ya, coba Bu. Ini coba Bu Syami.
Anissa. Nggih. Iya. Oh, nggih Pak Samsi. Nggih. Oke. Gini Bu, kami selaku kepala sekolah, seandainya itu ada guru dalam rangka itu memenuhi administrasi TIK, tetapi guru itu tidak mampu. Ya. Makanya saya itu akan membimbing bagaimana. Yang saya lakukan itu yang pertama, kita akan menganalisis, mendiagnose misalnya ya. Apa kelemahan guru ini? Gimana toh di TIK yang tidak mampu itu? Oh, kalau tahu kekurangannya, kelemahannya, baru saya itu akan memberi bimbingan secara intensif untuk mencapai memenuhi untuk tampil atau paham tentang TIK yang dibutuhkan seperti itu. Itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Samsi. Menambah suatu saat itu kita menghadapi suatu kendala seperti itu, semoga bisa mencari solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pembahasan kita kali ini tentang peta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak. Semoga kita semuanya bisa memahami dan bisa menerapkan di satuan pendidikan masing-masing. Untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Siami. Terima kasih Bu Siami. Selamat siang. Selamat siang.